Psychology of Man oleh Tuti Nonka, narator Hanifa Abu Marzuki. Hari Sabtu, istirahat kedua. Hanya beberapa orang saja yang ada di dalam kelas. Yang lain sudah kabur atau menggelinding entah kemana. Kuselesaikan catatanku dari papan tulis, kemudian menghapusnya sekalian. Kusapu lantai di bawah meja yang berserakan bungkus-bungkus permen, meskipun tadi pagi sudah kubersihkan. Bukan sok rajin, tapi memang hari ini aku yang bertanggung jawab atas kebersihan dan keberesan seisi kelas. Orang bilang, biar pelajaran PKK dapat 8. Indras duduk di dekat jendela, menatapi kembang-kembang Nusa Indah yang ada di bawah. Tapi aku tidak yakin pikirannya ada pada Nusa Indah itu. Paling-paling angan-angannya terbang ke Semarang atau pada sebuah bis yang sedang menuju Jogja dengan seorang penumpang bernama Adil di dalamnya. Semua orang tahu betapa besar cinta dan loyalitas anak Adam yang bernama Adil itu. Dia kuliah di Undip Semarang, sedang di Indrasnya di SMA Teladan Jogja. Jarak yang hanya beberapa senti saja di dalam peta, tapi harus ditempuh selama 3,5 jam dengan naik bis. Meskipun begitu, jarak tidaklah menjadi halangan. Setiap Sabtu siang sepulang kuliah, bahkan kadang-kadang bolos, dia berangkat ke Jogja agar bisa bermalam panjang dan berhari libur bersama di Indrasnya di Jogja. Siapa sih orangnya yang tidak kepingin punya pacar seperti dia? Apalagi orangnya memang, baik sekali deh. Sabar, penuh pengertian, begitu dewasa, dan sejuta sifat lagi yang membuat kami iri pada Indras yang manis itu. Sekarang hari Sabtu. Tentu Adil sedang naik bis dari Semarang sana. Dan di sini, Indras melamun menantikannya dengan setumpuk kerinduan. Kubayangkan alangkah bahagianya bila mereka bertemu nanti. Percintaan mereka memang romantis dan klasik. Aku jadi ngiri betul. Tiba-tiba timbul keinginanku untuk menggoda Indras. Bukan karena iri yang dengki, tapi iri yang ingin meniru. Sampai di mana ya kira-kira? Kataku sambil duduk di sampingnya. Apanya? Tanya Indras, menatapku tidak mengerti. Ini kan hari Sabtu. Masmu mungkin sudah sampai Gombel atau Ambarawa sekarang. Oh itu, Indras tertawa. Senang ya In punya mas seperti dia? Tentu dong, dia memang baik kok. Aku mengangguk, memikirkan kata-kata yang akan kuucapkan untuk mulai gameku. Tampaknya kau percaya sekali padanya ya? Nggak pernah khawatir, maksudku sedikit was-was gitu? Indras memandangku dengan kening berkerut. Apa maksudmu? Tanyanya. Tidak, bukannya aku menyangsikan atau mengajari kau untuk mencurigai masmu itu. Tapi soalnya kita seringkali tidak mengetahui siapa sebenarnya laki-laki itu, serta rahasia-rahasia apa yang mereka sembunyikan di balik sikap manisnya terhadap kita. Bukannya tidak percaya, hanya berjaga-jaga aja. Engkau baru sekali berhubungan dengan seorang pria. Aku takut kau belum kenal sifat dasar mereka dan mudah tertipu. Sejenak Indras berdiam diri, mungkin mencoba menangkap maksud uraianku.
Tapi Tut, kedatangannya setiap minggu kemari, bahkan kadang-kadang dengan meninggalkan kuliah, kurasa cukup membuktikan bahwa dia benar-benar mencintaiku. Juga sikapnya sangat sopan dan baik kok. Aku tersenyum, berlagak tahu semuanya. Geli juga mengenang ini. Itulah salah satu hal yang sering tidak kita ketahui tentang diri seorang laki-laki. Kau sudah baca buku Psychology of Men belum? Karangan Norman V. Peale. Belum? Nah, aku akan memberitahu sedikit tentang isi buku itu. Seorang pria yang baik dan sangat setia seperti masmu itu memang benar-benar mengagumkan. Dengan catatan bahwa itu sungguh keluar dari hati nuraninya. Tapi seorang pria ditakdirkan dan mempunyai sifat dasar tidak pernah puas. Selalu ingin bila melihat yang lain dan berpetualang. Nah, seorang suami yang baik sekali pada istrinya belum tentu betul-betul baik. Bisa jadi di luar sana dia mempunyai simpanan wanita lain. Dia merasa bersalah serta berdosa pada istrinya. Dan untuk menebus itu, dia bersikap sangat baik pada istrinya. Sekaligus untuk menghilangkan kecurigaan sang istri. Jadi, ya, ini memang tidak mutlak. Artinya tidak selalu benar. Tapi, kurasa itu perlu juga kita ketahui. Antara lain untuk menganalisa sikap pacar kita yang tercinta ini. Indras mendengarkan kuliahku dengan penuh perhatian. Diam-diam aku tertawa dalam hati. Geli, betapa aku sekarang pandai sekali omong yang tidak-tidak. Sayang, bel sudah berbunyi sehingga kuliah terpaksa kuhentikan dan aku ganti dibodoh-bodohkan oleh yang mulia tuan-tuan guru itu. Selamat bermalam panjang ya In. Salam deh buat Mas Adil, kataku sebelum pulang. Trims, salam juga ya buat Mas Dinmu, katanya tersenyum. Esoknya, hari Minggu, aku sedang sibuk mengadakan pembersihan besar-besaran di kamarku ketika Indras datang dengan Mas Adilnya. Tumben nih pagi-pagi sudah beranjang sana kemari, sambutku. Mengganggu? Tanya Indras. Ya tentu saja tidak, tapi harap maafkan aku belum mandi. Tidak mengapa, kata Adil. Ini penting Tut. Aku ingin minta penjelasanmu yang sebenar-benarnya sebelum kepalaku benar-benar pecah. Penjelasan? Soal apa? Tanyaku kaget. Lebih kecut lagi melihat Adil yang tampak serius. Tentang psikologi pria yang kau katakan pada di Indras kemarin. Seberapa jauhkah pengetahuanmu tentang hal itu? Juga, apa maksudmu membuat di Indras sedih dan bertanya yang aneh-aneh padaku? Aku terhenyak di kursi dengan bengong. Tertegun mendapat serangan bom nuklir yang bertubi-tubi itu. Dan sekonyong-konyong, aku tertawa tergelak-gelak. Jadi semalam sang Adinda ngambek, marah-marah. Tidak mengapa, toh sekali-sekali berkelahi. Nanti bosan bermesraan terus. Aku serius nih Tut, kata Adil gemes melihatku tertawa-tawa. Serius ya serius. Tapi In, masakan kau percaya pada omonganku yang kemarin itu? Kataku menoleh pada Indras. Indras menatapku dengan barang. Jadi, kau hanya mempermainkan aku? Nggak lucu ah. Jangan marah Indras yang manis. Aku toh tidak menyangka omonganku kau tanggapi dengan serius. Indra merengut. Kontras dengan Adilnya yang sudah kembali tenang. Iya deh, tapi sini.
Aku pinjam Psychology of Mind-mu, kata Indras. Aduh In, aku sendiri tidak tahu buku itu memang ada atau tidak. Astaga, seru Indras. Kau benar-benar penipu besar. Indras memukul lenganku, tapi aku sudah keburu melompat ke dalam untuk mengambil minuman buat kedua tamu tak diundang itu.